Anda nggak marah di presiden, Mas? Kemudian tiba kena pandemi, dipecat, dan saya benar-benar nggak punya tabungan, kan resiko juga jadi miskin. Nah, kalau yang ini udah masuk ke video yang buang-buang selada. Yang pastinya saya lupa urutannya keberapa karena sudah lumayan banyak ya. Galerinya si media sudah lumayan banyak. Yang pasti yang paling banyak. video buang-buang selada yang sekarang 18.000 viewer. Yang pasti paling banyak viewernya. Untuk yang pertama ini dari Hendra Porang Indonesia. Waduh, ini video apa ini, Jen? Video kamu buang selada ya? Iya, video saya buang Terus selada. kok Mas Porang itu apa seladanya juga dibuang gitu? Porangnya. Oh, enggak maksudnya. Enggak sih, porangnya sekarang trending kan hari-hari ini. Mahal. Teman-temanku juga banyak yang Mahal. kalau sekarang sih dengarnya isunya anjlok. Lanjut. Maaf aja boy, Pak. Oke. Jadi dari Hendra Porang Indonesia, intinya dalam berbisnis kontrak dulu dengan pembeli, bukan buat konten seolah-olah bertani itu tidak menguntungkan. Gagal karena tidak siapkan pembeli tetap, sama halnya dengan umbi porang. Tanpa pembeli tetap akan sia-sia hasilnya. Dalam pertanian harus pakai sistem #petani porang keren. Wah. Jadi kata Mas Porang tadi, dia ngomong kalau di pertanian itu harus ada kayak kontrak dulu gitu ya, Iya, biar jelas lah gitu ya. Makanya di video si Fam yang saya ngebahas masalah porang itu kan saya kayak emosi banget. Ini porang belum tentu pasarnya, belum kita orang Indonesia sendiri juga belum terbiasa konsumsi porang, tapi kayak promosinya bener-bener blow up Gencar gitu ya, banget. digencar banget gitu. Nah, itu aja kenapa Anda nggak marah di presiden, Mas? Kenapa Anda nggak marah di menteri, Mas? Padahal kalau ketika misalnya nih Jessica nih dibombardir porang sangat-sangat profitable, modal 1 juta dapat 3 juta, kira-kira kamu tertarik enggak? Kemungkinan sih tertarik. Iya, kemungkinan tertarik gitu loh. Itu kan kalau si Jessica ternyata bisa nanam porang dan dia tertarik melihat berita kayak gitu, ya pasti nanam gitu loh. Dan kalau Mas Porang tadi hanya ngomong masalah kontrak, faktanya di Indonesia nggak ada kontrak, Mas. Jarang sekali. Petani nanam sesuatu komoditas itu hanya karena ngelihat orang lain atau karena ngelihat media. Tetangga kok nanam cabe, uangnya banyak, nanam cabe. Lo kata media porang kok enak, nanam porang itu. Makanya dengan adanya video ini saya tuh ngedukasi Mas Porang. Pertama, saya dan tim saya sudah cari pasar. Setelah cari pasar, kita penelitian di HPP bagaimana caranya supaya rendah. Walaupun persiapan kita benar-benar proper ya, 1 tahun puasa kita untuk nyiapin itu, nggak terlepas dari resiko, nggak terlepas dari kecelakaan gitu loh. Walaupun disiapin, apalagi nggak disiapin. Oke, lanjut. Ini dari ibu-ibu nih. Aduh. Namanya itu Neng Ayuni. Orang melahirkan aja ada yang gagal, apalagi yang udah hidup untuk bertahan. Intinya tidak ada kehidupan yang sempurna, selalu bersyukur. Jika benar-benar tidak laku ya bagikan tetangga. Sedekah itu indah. Aduh, agak saya tuh maksudnya bukan menertawakan kehidupan atau kelahirannya itu, bukan itu yang saya ketawakan. Bukan masalah itu ya, pasti walaupun dijual itu kan juga mati juga, endingnya juga dimakan itu loh. Maksudnya saya itulah terserah Neng Wahyuninya ya kalau itu. Yang saya fokusin dikasih ke tetangganya. Bukan kita nggak mau ngasih di tetangga, Mas. Bu Wahyuni. Pertama, tempat saya tuh ada di desa. Bener-bener di desa. Kita udah ngebagiin. Kalau dulu awal-awal penelitian masih kayak sawi, kayak apa itu namanya? Kailan. Terus yang biasa dibuat pecel itu apa? Enggak. Iya, Pak. Sawi. Oh, bayam. Bayam terus kangkung. Itu kita suruh masuk. Setelah penelitian, masuk ambil aja gitu loh. Cuma untuk selada ini kita udah kasih. Lucunya ada yang dibuat sayur, lo kok pahit, ada yang dikukus, ada yang nggak tahu dia ngolah apa gitu. Kita udah kalau mau silahkan ambil. Kita nggak berani ngasih karena bingung. Yang dikasih tuh bingung, terus dia bilang gini sih, aku lah dikasih tuh dia kayak nggak ngasih jadi beban gitu loh. Jadi ketika tak buang itu nggak menghormati yang ngasih. Terus kalau tak makan itu saya bingung mau dimakan buat apa, kan bener-bener dia nggak tahu. Ya quotes and quote kita harus edukasi sih hal itu. Terlepas dari itu, Bu, itu kan sudah tua. Kalau Ibu lihat kenapa saya buang, pertama sudah ada mata kodok, sudah ada kayak ngapa ya, serangga atau cambuk itu apa itu, hama lah. Jadi itu nggak pantas. Ya saya tahu diri lah.
kalau kita satu server kan Nabi kita ngomong ya, kalau giving ke orang kasih yang terbaik, masa yang jelek yang sampah dikasih. Even sekarang ada yang mau ya silakan gitu loh. Tapi bukan yang itu. Kalau itu memang retur. Jadi kalau ibu datang ke pabrik roti, banyak bu roti yang dibuang, banyak banget. Masa yang dikasih yang expire kan enggak dong bu. Saya harus bu. Lanjut. Oke, selanjutnya itu dari Mas Paijo. Semua usaha ada ruginya Pak Bos, yang nggak Betul, ada Bos. ruginya itu jadi karyawan aja. Tidak, Semoga Bos. sehat selalu. Tidak bos, jadi karyawan itu malah kita nggak bisa prepare bos. Kalau financial planning kita nggak bagus jadi karyawan, terus kita kayak misalkan nih saya kerja di pertambangan, di gajinya kan keren ya, 15 juta, 10 juta, kemudian saya kayak seolah-olah seumur hidup jadi Terlena. terlena. Kemudian tiba kena pandemi, dipecat, dan saya benar-benar gak punya tabungan, kan resiko juga, resiko jadi miskin. Ya. Karena nggak pasti kan, bukan kita yang punya kuasa. Iya, tapi kalau di usaha atau entrepreneur itu masih ada kayak quotes and quote persiapan gitu loh. Ini kayak usahaku sudah mulai nggak bagus nih, aku persiapan untuk plan B, plan C gitu mas. Walaupun Anda jadi karyawan, Anda sih nggak mau jadi karyawan. Sini jadi karyawannya sih, Pam. Lanjut. Oke, lanjut dari Ivan Buski. Contoh kesalahan manajemen bisnis, bagus untuk contoh supaya nggak meniru kesalahan Respect, orang Mas. lain. Ya. Kalau untuk masalah manajemen, iya, saya akui kita kesalahan manajemen. Jadi for information gini, kebetulan di Sifam ini kan aku nih sing bertanggung jawab di kebun kan aku nih. Membernya Sifam, anggotanya Sifam itu Pak, kalau satu meja 220 atau 240 itu panenannya cuma 20 kilo. Aku dijudge panen apa ya Pak? Selada kerupuk. Jadi gak apa cuma 20 kilo. Standar kita itu 40 kilo, kalau bisa 50 kilo. Jadi kemarin itu kan sebetulnya kalau kita enggak beberapa kali ngambil di orang, itu kan nggak mungkin kebuang. Iya benar. Jadi kesalahan manajemen iya mas. Kita kesalahan manajemen. Kedua, saya yang bertanggung jawab di kebun ini fokus kemarin kita prepare di cabai. Kemudian beberapa hari nggak di kebun lah intinya gitu. Akhirnya kutilang. Pertama salah manajemen, kedua beberapa hari saya nggak di kebunnya. Jadi memang by accident, dan saya respect ke sampean yang tahu apa ya? Maksudnya tahu poin kita lah ngomong hal itu. Mudah-mudahan lah mudah-mudahan viewers Sifam tahu lah poinnya. Kalau udah buat pembelajaran memang itu tujuannya, bukan untuk konspirasi. Jadi gitu, buat pembelajaran memang. Masih banyak nih. Ini, bentar ya, aku nge-screenshot tapi aku ini ke-crop gitu loh namanya. Padahal ini maksudku respect banget sama yang komen ini. Bentar, aku cari. Masih apa namanya? Oh, ini dari coretanku.net. Banyak yang dislike, hehehe. Mungkin sekedar buang sampah itu hanya analogi buat konten. Kalau aslinya mungkin jual murah atau bagi-bagi. Intinya saya setuju ada yang membahas sebuah bisnis harus dari sisi kelebihan dan kekurangan, sehingga risiko-risiko yang muncul bisa diantisipasi. Jangan kasih angin surga kalau di kita bilangnya, tetap semangat. Ya memang itu, memang benar-benar just for content gitu loh. Memang nggak harus nggak harus dibuang selagi masih ada yang mau, silahkan. Ada yang nyaranin harus punya kambing lah, harus bisa diolah lagi atas. Iya memang. Jadi memang nggak, oh ini jelek dibuang. Kalau memang ada yang mau silahkan gitu loh. Tapi saya berharap banget DJ. Teman-teman ini kalau memang mereka nggak suka ngebaca, ya memang kita malas baca sih ya. Tapi kalau untuk denger sama ngelihat masa juga males juga, udah malas ngelihat malas denger, semangat banget nih kalau mau mainin orang, tapi nggak apa-apa, biar rame aja. Semakin banyak video kita, video klarifikasi. Semakin klarifikasi. Sama Danis sama sing cadel tuh. Oh, Danis Kariesta, sama Danis Kariesta. Kariesta. Itu kan kayak dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Naik populer. Iya. Lanjutnya ya? Oke, boleh. Lanjut dari Reza, ini saya agak bingung ya bacanya. Reza FG Endes. Nah, itu bilang intinya dalam berusaha harus pinter nyalip pasar. Ada peluang pasar, disitulah waktunya hidroponik naik. Dan begitu juga sebaliknya.
Saat pasar gak memungkinkan untuk menjual produk, sebaiknya level produksi disesuaikan dengan tingkat peluang pasar. Intinya ada pasar, ada hidroponik. Kalau nafsu produksi aja tanpa melihat pasar, dijamin pasti rugi. Benar. Kalau masalah Mas Gondes tadi, Mas Gondes? Mas Reza, Oh, Reza Mas aja Reza, gitu. Mas Reza. Kalau Mas Reza bilang market, bener Mas. Memang saya selalu menekanin kalau berhidroponik pertama itu menurut marketnya. Memang itu yang saya tekankan. Tapi untuk di kasus buang-buang selada ini bukan berarti kita nggak punya market Mas. Enggak, poinnya bukan di situ. Bisa kita nambah market. Bukan berarti saya nanamnya tuh kayak serakah, enggak, ya udah tertata kayak seperti itu. Misalkan ya setiap hari 200 ya udah itu kan. Cuma karena PPKM yang biasanya ngambil 10 kilo akhirnya ngambil 5 kilo, yang biasanya ngambil 4 kilo ngambil 2 kilo, ketika diakumulasi biasanya itu 30-40 kilo akhirnya sekarang cuma 20 kilo, kan begitu kan? Fakta di PPKM ini kan begitu. Iya benar. Kalau kita effort untuk mencari market baru, nanti kalau sudah normal nih yang langganan kita awal 40 kilo normal lagi dan ditambah lagi yang baru, apa nggak bangun greenhouse lagi? Lo kan bisa ini Mas, bisa apa? Cari ke orang lain, memang bisa Mas. Cuma kelemahannya apa coba? Quality control. Kita berkali-kali Mas ngambil di orang tuh berkali-kali. Bahkan yang kita continue ini ada di 2 orang, yaitu di Banyuwangi sama Bondowoso. Di Jember juga kita sering ngambil di orang, cuma kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi. Pernah nih kan kayak malam itu kita katanya ada nih Mas 30 kilo bahkan lebih. Ketika ya udah kita nggak cari di orang lain, kalau perlu 36 nggak apa-apa wes, kirim aja semua. Kita udah nunggu pas waktu datang ternyata cuma 6 kilo dan itu pun seadanya segini Pak, kecil-kecil banget. Berkali-kali kayak gitu. Quality control itu masalah kita. Akhirnya kita tahu diri, ya udah sebisa mungkin kita memenuhi pasar kita dari kebun kita sendiri. Jadi poinnya itu Mas, bukan kita nggak punya pasar. Tonton deh kalau nggak percaya. Lanjut. Oke lanjut. Dari Yopi Pramudia. Gue saja yang jual 10.000 per kilo bisa untung, selalu diserap pasar. Gak pernah numpuk kayak gitu dan dibuang-buang. Mau senyum? Judulnya ngeselin. Ya kalau memang untuk judul memang itu strategi Mas ya. Tapi aku nggak ngebahas itu Masnya. Kalau boleh jujur Mas, saya mau jual 6.000 pun juga udah dapat untung loh Mas. Cuma poinnya sekali lagi bukan di situ. Poinnya pertama ini PPKM. Poin kedua ketika saya cari market lagi, nanti kalau normal bagaimana? Poinnya di situ Mas. Bukan masalah HPP. Kalau HPP saya dan timnya itu puasa 1 tahun. Setelah kita ada kesempatan berbuka, kita puasa lagi untuk penelitian yang lain gitu. Poinnya malah bukan di HPP, yaitu di kontinuitas market Mas. 10.000 keren. Oke, keren. Lanjut dari Eko Santoso. Kita harus pandai dalam perawatan dan pandai dalam pemasaran. Lagian orang kok pengennya kok untung terus. Enggak Pak. Sekarang Pak, kalau masalah kita pengen untung terus, ya Allah, saya tuh kadang-kadang tuh nggak enak sama teman-teman saya di sisi media atau di Sifam ini. Kita udah terlalu lama puasa Pak, 1 tahun puasa. Dan kita tuh kayak biasanya ya orang kalau ngelihat orang lain itu kan biasa aja ya. Tapi kalau ngelihat hantu kan kaget ya. Kita tuh kalau ngelihat kegagalan itu kayak ngelihat orang Pak, saking biasanya. Jadi nggak kaget. Oh, ini penelitiannya gagal ya. Oh ya udah. Saking sampai begitunya loh Pak. Jadi kegagalan itu bukan hantu lagi bagi kita, manusia. Jadi kita ya, masa kita takut gagal kan ini enggak sebetulnya. Poinnya malah saya tuh Pak pengen mengedukasi di video yang si Jessica buang-buang selada ini, walaupun kita sudah selesai penelitian, sudah proper di market dan di HPP, masih ada loh Pak accident, masih ada loh Pak kecelakaannya gitu Pak Santoso. Mungkin gini ya, kalau boleh saya nambah ya. Boleh. Jadi sebenarnya kita bisa menciptakan si media ini itu bukan karena kita gagal terus hidroponik, akhirnya jangan hidroponik lah. Hidroponik itu bikin gagal, bukan kayak gitu maksudnya. Kita bisa speak up sampai kayak gini karena kita udah ngalamin kegagalan-kegagalan itu. Dan jangan sampai orang yang pemula itu ngadepin kayak kita. Kalau kita berempat cukup kuat mental saya rasa. Tapi kalau orang yang nggak kuat mental, kan yo kapok gitu loh. Iya, dan ini untuk informasi, ada nih bapak-bapak yang datang ke sini. Waktu itu kita masih
rakit apung kalau nggak salah, ya musik rakit apung, dan dia ini ngelihat hidroponik dari angle cantiknya saja, dari angle bagusnya saja. Oh katanya bukan masalah estetik deh, bisnisnya enak pasti diambil. Akhirnya bapak itu pensiun, uang pensiunannya semua dibuat greenhouse. Dan di end of the day sih, si quote and quote kontraktornya tadi nggak ngambil. Jadi saya tuh nggak ingin banyak orang seperti bapak itu, apalagi udah tua gitu loh. Jadi ini tujuan saya ngebuat konten hidrotopik, tujuan saya ngebuat apa tuh ya, media. Tujuannya itu, jadi semua bukan hanya hidroponik, entah petani, entah nelayan, profesi apapun ada sisi baik dan sisi kurang baiknya, dan kita ngemulainya ya harus dari dua angle itu, Pak. Slow, Pak. Slow. Lanjut ya. Lanjut. Ini namanya juga hampir sama. Jangan lihat Atau satu orang. satu marga atau kakak beradik Kakak jangan-jangan. beradik Kalau yang kompak. tadi Eko Santoso, yang sekarang Bambang Eko Santoso. Bapaknya. Iya kayaknya bapaknya. Orang tua jangan dengar. Saya jadi ingat kata-kata dari pengusaha hidroponik Pak Iqbal. Saya nggak pernah ingat ya, Pak. Tanda petik ya, dalam tanda petik ini caps lock semua. Hmm. Kalau tidak untung pasti ada salah di tengah-tengah manajemennya. Ya tadi ya, pertama kita serakah kan. Kita di satu meja kalau bisa di atas 30, di atas 40, memang itu kita akui Pak, kita salah di situ. Yang kedua, ya karena accident sih Pak. Gini Pak, maksudnya tadi setiap hari itu saya nyemai kalau bisa 200 sampai 250 Pak. Kalau saya kurangi, PPKM itu kan sampai tahu sendiri Pak Bambang. H-1 baru diperpanjang, H-1 baru diperpanjang. Kalau saya, ini kayak saya judge ini PPKM selesai dan resto on, atau sebaliknya ini PPKM akan masih ada dan resto off. Misalkan saya kurangi Pak Bambang, dan tiba-tiba si restonya itu tetap ngambil di mana saya? Kalau saya tambah juga nanti kalau off bagaimana? Jadi paradok, akhirnya ya udah. Memang resikonya ada, tapi bukan berarti dengan adanya resiko kita jadi kayak nyerah terus enggak sih. Jadi mudah-mudahan Pak Bambang tahu nangkep poin saya. Poinnya untuk kontinuitas Pak. Aresto itu nggak mau loh, saya mintanya 10 kilo ya datang ya harus 10 kilo. Begitu Pak Bambang. Bukan saya minta 10 kilo datang 7 kilo, enggak apa-apa ya, kamu nyemainya kan cuma 100. Enggak begitu Resto Pak. Emosi saya Dan ini mungkin ya, lanjut. konsumennya si farm kalau perlu diketahui itu karena itu tujuan visinya kita kan ya, visi misi kita gimana kita bisa memberikan produk yang kontinu dan cepat. Akhirnya benar. konsumen kita detik ini telepon, misalnya ini untung saya nggak ditelepon, biasanya saya kan admin ya, nggak nyenyak tidurnya, ditelepon Mbak pesen selada, dan itu harus diantar saat itu juga. Benar. Jadi ya itu sih. Jadi itu memang itu Pak. Biasa pagi pasti kita delivery ya, semua terus break jam 7 dan 8 break. Itu jam 8.15 telepon, Mbak kirim 7 kilo, Mbak kirim 15 kilo, dan harus dikirim waktu itu juga. Kalau nanti alasan kita Pak belum nyemai, Pak nyemai kita kurang, nggak diterima. Kalau alasan-alasan terus, trust dari konsumen ya kurang, dan akhirnya akan cari di orang lain. Dan ini perlu saya tekankan. Walaupun harga agak mahal, mungkin walaupun saya jadi restonya nggak masalah sih Pak. Kalau kontinuitas dan kualitas bisa kejaga. Gitu Pak Bambang. Maaf Pak Bambang. Lanjut. Ini dari namanya tuh bola. Ini antara dia korban atau dia penjual ya. Pokoknya gini. Yang kaya yang jual pupuk cairnya sama perlengkapannya. Terus emo ketawanya itu ada 4. Saya nggak nyalain. Oh kamu ngejual pupuk ABMIK ya? Kamu memeras petani? Oh enggak. Itu sekali lagi asalkan memang quotes and quote sama-sama rela saya beli ke kamu jangan jual saya, udah nggak masalah. Cuman di konten ini saya juga ngajarin, berat nih kalau ngajarin. Saya ngedukasi atau beri tutorial. Kalau teman-teman ingin HPP-nya turun, ini nutrisi saya berikan tutorial. Substitusi selain Rockwool, saya juga kasih tutorial. Jadi boleh teman-teman beli, teman-teman buat sendiri boleh. Beli atau buat sendiri lebih bagus mana? Lebih bagus Anda memulai hidroponik sekarang juga. Lanjut ya. Dari Sequart.
Seperti yang terjadi di daerah saya dan teman saya juga yang berhidroponik alami, sekarang untuk pangsa pasar sangat menurun karena harganya cukup mahal ketimbang sayuran yang ada di pasar dan cuma fokus ke satu jenis sayuran seperti selada. Jadi kebutuhan akan sayur selada tidak terlalu tinggi dan bisa dibilang masih awam yang tahu. Dan akhirnya sekarang mereka beralih ke berbagai tanaman seperti sawi, kangkung, serta tanaman cabai yang dimana kebutuhan akan sayur ini akan selalu tinggi dan akhirnya bisa survive lagi. Intinya kalau berhidroponik cuma fokus ke satu jenis tanaman saja itu akan susah. Lihat dulu di pasaran sayuran apa sih yang selalu diminati konsumen. Benar. Ini siapa sih Kuat? Si kuat. Untuk si Kuat bener Pak. Kalau selada itu bahasa saya itu pasarnya limit atau sangat-sangat terbatas, memang iya. Cuma yang perlu diingat, saya ada di tengah desa Pak. Di mana tetangga kanan kiri saya itu namanya ya bayam, kangkung, sawi. Ketika saya menanam seperti itu, saya udah pernah coba belum? Sudah. Ketika ini Pak, kangkung hidroponik sehat gak pakai pestisida. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bodoh amat. Karena kenapa? Kangkung hidroponik itu berapa dulu kita jual? 10.000 per kilo ya. Sedangkan kangkung konven itu cuma 1.000 atau maksimal 2.000 loh Pak. Ya kalau kita ngebuat hidroponik kita seharga konven ya amsyong. Akhirnya saya memutuskan di selada itu based on market aja ya. Bener-bener based on market gitu loh. Memang kebutuhannya selada itu ada dan petaninya nggak ada. Dan labanya, kayak sekarang tak tanya di Jessica nih. Kira-kira nanam mana? Nanam kangkung atau nanam selada gitu aja wes? Iya nanam selada. Ya karena memang labanya lebih besar selada dan di Jember petani selada itu nggak ada. Itu potensinya. Kalau masalah buang-buang ini ya bener-bener literally by accident Pak. Ya kalau bapak itu sekarang ada di Surabaya, maksudnya di kota atau di Jakarta, nanam kangkung memang dihargai mahal. Cuma kalau di sini Anda nanam kangkung, Diketawain. Anda dijawab gini Pak. Lanjut dari The Owner.